Ada banyak peri sih Mbak, seksi-seksi kalau sekarang Wow. ada di sini. Kenapa mereka bisa seksi? Dandanannya Mbak? Dandanannya Jawa apa ya? Enggak, macam-macam. Dari ada yang Kayak pawai. oriental look. Cuman ada satu kejadian unik di dalam ruang itu. Itu dulu ada pasang suami istri punya anak laki-laki yang usia masih belum ada 35 hari. Itu anaknya itu kan pagi ya ditaruh di tempat tidur. Lalu pas mau balik ke sini mau lihat anaknya kan kalau tidur kan bayi kan gini terus dikasih guling, dikasih bantal kan harusnya nggak bisa gerak itu. Pas balik ke sini itu anaknya sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di rumah Ini kota gede. kali ini kita agak istimewa ya. Sabda Jawa membawa peserta dari Luar kota luar kota Jakarta. Jakarta. Ada yang dari Kalimantan, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bandung. Jakarta ya. Kali Dari ini Perancis ya. di Prancis juga ada ya. From France. Prancis. Luar biasa ya. Untuk mempersingkat waktu ini kan sudah jam 9. Ya. Mungkin sebelum kita mulai kita ada baiknya untuk berdoa dulu agar diberi keselamatan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, panggilin teman-temannya. Rekan-rekan, Silakan ya. mari bergabung. Dari Jakarta. Sini. Langsung. Mbak Benar. Saya. Ya. Mas dari Kalimantan sini. Mas dari Surabaya. Nah ini teman-teman dari Twitter, Facebook, Instagram ada di sini semua ya. Maaf cuma karena foto terbatas jadi tidak semua bisa ikut. Kebetulan kemarin yang daftar banyak sekali. Jadi kebetulan yang dipilih beliau ini. Oke sekarang kita langsung aja sebenarnya. Masuk yuk. Ini kalau ada yang mau nanti langsung keluar aja ya. Masuk dengan kaki kiri. Diingat. Dengan kaki kiri. Kaki kiri. Kaki kiri. Langsung dengan kaki kiri. Kaki kiri mas. Diulang. Kaki kiri. Semuanya. Satu ruangan semuanya. Kaki kiri. Kaki kiri. Teman-teman bisa mendekat. Mantangan yang peserta ini belum satu mantangan peserta ini Kalau keluar nanti bebas, kalau masuk wajib kaki kiri. Karena kalau kita bilang kaki kiri itu agar korin kita yang berwarna hitam aktif karena memberikan power kekuatan. Biasa kaki kiri karena kan kalau kaki kanan itu korin yang berwarna putih itu kebersihan. Kalau kaki kiri itu kekuatan, kalau di sini kita harus kuat karena tekanannya yang luar biasa nanti. Cuman ada 3 orang sih yang sekarang istilahnya akan memandu kita tanda kutip. Itu yang pertama Mbak Sumi sendiri, kemudian ada satu Mbak yang di kamar depan tapi beliau tidak berkenan disebutkan namanya. Yang terakhir adalah Tony Veronica, sosok Belanda yang ada di belakang nanti. Ya, karena ini ruang utama, kalau saya bilang untuk ruang kamar utama. Jadi sebenarnya di atas ini sudah banyak sih yang kita. Kalau yang mungkin sudah merasakan nanti akan mencium aroma terbakar. Itu biasanya kalau nggak dari banaspati, biasanya dari sosok genderuwo.
Ya, tadi dia di pojok sini terus dia menggalikan badan, dia pindah ke sana. Karena rumah yang sudah 40 hari tidak ditempati itu yang jelas pasti akan ditempati oleh makhluk astral. Apalagi rumah ini sudah kurang lebih 40 tahun tidak ditempati sama sekali. Ya. Sebelumnya gini, kita bicara dulu sejarahnya. Ini rumah ini kan dulunya loji ya. Loji apa? Bergaya apa ini? Loji transisi. Bukan. Ini indis perkotaan. Jadi kalau KTP kita lihat dari depan ke belakang ini bangunan bercorak Belanda, tetapi yang menempati bukan orang Belanda. Jadi lokal ya. Jadi di era-era itu memang arsitektur yang berkembang di daerah kota Kediri ini selain terpengaruh dengan Hindu Majapahit yang tadi kita sempat lihat, juga terpengaruh dengan ornamen dari Tiongkok dan dari Belanda kolonial. Kalau kita ke sini nih Belanda kolonial Hindia Belanda. Jadi disebutnya bangunan Indis. Bangunan Indis itu bangunan arsitektur Indonesia ataupun Eropa tropis itu. Karena dari ciri-cirinya pertama ini kan tinggi, Mas. Mbak, ini kan tinggi sekitar 2-3 meter, tingginya temboknya tebal. Terus yang kedua dari elemen bukaan. Elemen bukaan itu meliputi jendela dan pintu. Biasanya dia dibikin tinggi juga dan biasanya dikasih di luar itu kayak kerpiak, jalusi kerpiak. Jadi susunan dari kayu-kayu yang disusun itu tujuannya untuk ventilasi. Jadi karena waktu itu sekitar 100 tahun yang lalu itu belum ada AC, belum ada kipas angin. Jadi agar orang yang tinggal di sini lebih comfort, lebih nyaman, sejuk gitu ya. Iya, terasa itu kan makanya bisa kita lihat ada bekas-bekas ini ya, lumut. Karena ini kemarau jadi tidak terlalu berbau spora jamur. Kalau musim penghujan itu bau spora jamurnya kuat banget karena lembab banget itu. Lalu ini ada untuk ornamen estetik itu biasanya pakai kaca patri. Ini kalau siang pas dibuka itu dia kena bias cahaya yang sangat bagus gitu. Terus di setiap kamar biasanya ada wastafel. Wastafel itu dari bahasa Belanda, was itu bersih, tafel itu meja. Jadi meja untuk bersih-bersih. Karena orang Belanda itu dikenal waktu itu adalah orang yang bersih gitu. Misalnya resian gitu. Lalu ini ornamen tegel itu lantai, floor. Dalam bahasa Belanda disebutnya tegel. Nah, kita familiar dengan kata tegel gitu. Ini dulunya bersih ya dulu ya. Iya, kalau waktu dulu saya pertama kali setelah sama Mbak Kaji itu waktu kesini pertama kali itu beberapa hari kemudian saya travel ke lokasi ini, ke tempat ini kembali ke tahun 1950-an. Bahwa yang saya rasakan itu ini mengkilap sekali karena hampir setiap hari oleh asisten rumah tangganya itu dipel pakai apa itu? Dengan ampas kelapa. Ya, jadi kalau sekarang untuk membersihkan ini walaupun dengan obat-obat tertentu juga akan sulit karena dia bisa dibersihkannya dengan ampas kelapa gitu. Jadi dipel gitu. Dengan susunan ruangan ini memang pernah digunakan oleh seorang dokter waktu itu disewa oleh seorang dokter. Jadi ada kamar ini juga ada kelambu tempat tidurnya sebelah sini, kemudian di sebelah sana ada bathtub untuk mandi yang dari tembaga itu mandi di situ dan gitu. Jadi kalau bangunan bertipe kolonial seperti ini, indis perkotaan disebut indis perkotaan karena dia bangunannya minimalis kecil gitu, merebak di tahun 1900-an. Kalau rumah ini sendiri tahun 1910 kurang lebih dibangun. 15-an ya. Itu kan ada 15-an ya. Iya. Jadi untuk ini di belakang sanitasi untuk kamar mandi pasti di luar karena untuk kebersihan tidak satu dengan rumah karena ini European style jadi dia berbeda dengan konsep American style yang dia satu ruangan tuh terisi dengan kamar mandi dan macam-macam. Gitu. Sekarang apa namanya fenomena bagaimana rumah itu kok sampai sekarang terkenal menjadi rumah yang angker gitu. Iya. Itu bisa dijelaskan Pak? Iya, sebenarnya rumah ini kan 40 tahun yang lalu ditinggalkan gitu. Kalau secara logika memang selama 40 hari suatu rumah itu ditinggalkan itu pasti akan diisi oleh energi negatif astral, saya bilang positif atau negatif. Mungkin perlahan-lahan menjadi suatu pertanyaan kenapa rumah ini disebutnya rumah pocong gitu ya. Sebenarnya saya bawa ID sih ini untuk saat ini. Jadi sebenarnya kemarin waktu saya kesini rekan-rekan semua harus saya kasih kafan satu-satu, tapi kafannya harus cari
sisa bener dari jenazah, sisa dari Potongan. Jadi sisa, jadi misal kita wayat itu kan biasanya tidak semuanya Dipakai. Lah yang sisa itu saya bawa. Jadi ini sisa. Tapi saya nggak ambil di kuburan, jadi sisa biasanya. Jadi yang harus original, nggak beli gitu. Jadi ini dulu sisa sih temen gitu, terus tak minta dikasih sisa kafan bener, dan harus diikatkan one by one. Cuman saya untuk memberikan ID cukup satu aja ini, tapi harus bawa. Jadi saya motif sih dari gantungan, dari boneka yang nggak kepakai udah langsung ini tak isi cuman kepakai aja tak buntel. Di rumah punya ID lagi sih seperti, tapi nggak bawa. Mungkin ada yang terasa mual enggak? Mas, Iya. Kalau ada yang merasa mual atau pusing bisa keluar dulu Iya, sebentar. nggak kalau nggak Oke, Mas. sampai kan. Oke ya. Oh, ya. Lanjut dulu. Kemudian saya akan mengikuti beliau yang ada di sana yang sudah akan memandu, yaitu sosok Mbak Sumi sendiri. Disebut rumah pocong Sumi karena fenomena yang sering terjadi yang ditangkap orang yang lalu lalang di luar itu melihat sosok pocongan di sini seperti ini. Kenapa saya sampaikan ini? Cuman beliau sejarahnya tidak mau diungkap sih hari ini, cuman mau diceritain aja. Karena pocong itu simbol dari kematian katanya. Jadi agar orang itu sebenarnya ingat dengan kematian. Karena kalau kita agak ke sana ada pos Malang itu di situ ada sosok Mbak Malang juga yang tetua dari lokasi ini yang biasanya beliau memainkan keranda terbang. Ada keranda terbang, ada pocong, itu istilahnya bukan menakut-nakuti tetapi mengingatkan dengan kematian seseorang itu. Ada 3 pocong sih sebenarnya yang tadi, tapi tidak loncat, dia datang berjalan gini. Mbak Sumi yang di atas itu Mbak Ayu namanya, dan satu lagi di luar yang jaga-jaga. Di bagian ini saya live, tapi nggak jalan sama sekali yang barusan. Ya. Soalnya di sini ada sih Mas, ya. Ada pocong tapi madep sana. Di belakang yang Mbak Ayu udah turun gitu. Sekarang udah jalan? Sekarang udah jalan. Tadi pas bahas itu, enggak. aku jalan, tapi putus. Nggak biasa itu. Lanjut. Cuman kalau rumah ini karena sudah 40 hari tidak ditempati, walaupun nanti mau nempati juga sebenarnya bisa, cuman harus ada selamatan, harus ada pengajian dan macam-macam. Ya, repot itu ya. Iya. Ada satu hal sih kalau mereka sampaikan ke saya bahwa populasi manusia yang sekarang sudah penuh itu tidak nyaman bagi mereka yang ada di sana. Sehingga ada beberapa tempat yang kosong itu mungkin ditempati. Jika saya sampaikan tempat ini adalah seperti supermarketnya dari makhluk astral. Jadi A sampai Z ada. Cuman yang sekarang lebih mengepung kita ini kawanan kera putih yang ada di atas. Ini cuma kalau yang Banaspati saya minta untuk jauh dari sini untuk hari ini karena panas ya. Ini sudah panas itu karena kita di sini rasionya 1 banding 100, 1 banding 10.000. Satu manusia dikepung dengan 10.000 mereka ada di sini gitu. Cuman kalau di sini memang ada satu kejadian yang memilukan, nanti akan saya ceritakan gitu karena beliau yang menyampaikan bahwa di sini sering terjadi kasus-kasus kematian. Karena yang punya ini dulu kan orang penjual berlian yang di depan tuh ada juga di depan kamar itu ada tempat tidur 1 dan 2 lemari besi yang itu dulu buat nyimpan berlian yang punya ruang ini. Pemilik awalnya ya. Jadi ada satu kamar dan kamar sebelah yang di sana itu kalau di sana tidak diizinkan. Dua-duanya diizinkan gitu ya. Yang hanya kita boleh masuk di sini aja karena ada sosok harimau yang tidak mau diganggu di dalam. Tapi kalau mau masuk lihat itu nggak apa-apa boleh. Dulu pernah ada yang nyari itu sampai Iya, yang ruang ini. Udah, sekarang kita beda apa mau sekarang sini? Mau gerak aja yuk, nanti pindah sini terus kita ke depan. Kalau keluar kakinya bebas. Ini nggak. Tapi kita nggak boleh masuk ya di sini. Ini dulu ruang apa? Ini jadi ini kamar utama, ini kamar anak-anak. Kalau yang depan itu kamar untuk tamu. Nanti saya ceritakan kenapa kok pisah, nggak ada kamar penghubung gitu. Mau jalan sana apa mau masuk dulu? Masuk dulu. Masuk dulu. Ya depan atas ya. Nah, Tadi yang saya maksud kerpiak itu ini Mas, Mbak. Jadi kalau sistem elemen bukaan itu meliputi jendela dan pintu biasanya diberikan
ini namanya jalusi pintu kerpiak. Orang Belanda itu dulu sangat teliti untuk bangunan dan sangat rapi itu. Fungsinya untuk apa sih? Pertama, misalkan kena tampias debu itu, jadi semua debu itu akan tertahan di sini. Sementara di sini akan sedikit sekali mengalami debu itu. Yang kedua, untuk sirkulasi udara. Lalu yang ketiga untuk safety, untuk keamanan. Misal malam kan ngintip gini kelihatan dari luar, dari dalam. Dari luar nggak kelihatan. Nah, keluar nggak kelihatan. Jadi kalau ada maling, ada apa itu ngintip gini kelihatan. Cuman kalau dari luar nggak ke dalam nggak kelihatan. Karena orang-orang kaya di masa itu sangat riskan untuk dirampok waktu itu. Sehingga juga saya lihat beberapa kali rumah ini juga mau dideketin rampok gitu, karena si empunya rumah juga menyimpan berlian dan harta-harta berharga di sini. Banyak. Iya. Ya. Oke ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Lalu ini kita berada di ruang tengah atau ruang keluarga, ruang tamunya di depan. Ini kan ada kamar di depan yang tidak terhubung dengan ruang utama. Karena biasanya kalau ruang yang berada di depan sendiri ini fungsinya untuk menerima tamu yang menginap dan sifatnya bukan ada hubungan family, tidak ada hubungan dengan keluarga, karena alasan privasi ya. Biasanya terpisah karena ini gaya-gaya Inggris Belanda itu seperti ini. Jalan terus. Kalau ada yang mau nanya, Iya, sejauh ini kita sebelum saya ceritakan untuk berikutnya apa yang dilakukan. Sorry Om, barusan bau apa ya? Oh, kayak bau cendana. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu berarti kalau baunya ada beberapa macam bau saya sampaikan. Bau harum ini. kira-kira ada Rasa apa? pertanyaan nggak dari teman-teman? Ini bau cendana sama kayu manis. Kan cendana ini cendana. Datang. Dari situ. Tapi Oh beda, ini kayu manis. Mas. Kalau di sana tadi kayak bau apa? Bau fresh care gitu. Bau ini ya. Mint ya. Kayak bau mint sama fresh. ya itu anti nyamukku. Oh iya, nanti nyamuknya mbak. Ini kalau ini kayak Kayak bau cendana. iya, bau jamu. Ada Kalau bau di sini bau jamu. jamu. Cendana sama ini. Kayu manis. Ya, soalnya kayak kayu di rumah bau. Ya. Jadi ada beberapa bau yang nanti mungkin bisa ditafsirkan ya. Kalau baunya harum, ini berarti yang punya rumah ada di sini. Pertama, bau bunganya kalau amis itu berarti sosoknya pocong. Oh iya. Kalau baunya busuk, bangkai itu sosoknya bisa kuntilanak, bisa pocong juga, tapi yang wujudnya negatif. Kalau baunya parfum itu berarti peri. Sosok peri yang di luar ini, peri-peri cantik. Nah, ada banyak peri sih Mbak, seksi-seksi kalau sekarang Wow. ada di sini. Kenapa mereka di situ? Dandanannya Mbak? Dandanannya Jawa apa ya? Enggak, macam-macam, dari ada yang Kayak pawai. oriental look. Tapi apa maksudnya? Apa semasa beliau hidup? Enggak, kalau peri itu murni dari makhluk halus. Memang jin. Iya. Jadi emang cetakannya dia emang keren gitu loh. Itu kayak yang di film yang kayak model apa sih? Lord of the Ring yang tinggi gitu-gitu kan? Oh, yang bisa terbang? Iya. Bukan, sosok perempuan biasa sih. Oh, biasa. Cuman kayak model-model cantik Mbak. Tapi modelnya lokal gitu. Macam-macam. Ada yang Sesuai dengan pikiran kita ya. Oh, Heeh. ada yang blondi, ada yang Bau apa ya, Jamu ya? Indonesian, macam-macam, ada yang Thailand, ada yang Uzbek, ada yang Arabis, Sesuai dengan pikiran kita. macam-macam. Maksudnya mau tanya apa? Maksudnya dari Kalimantan ini. Cuman kalau di luar sini yang gerbang itu dijaga sosok kuntilanak kembar. Ya, face-nya twin gitu. Twin kuntilanak. mau bahas sejarahnya enggak rumah ini? Kenapa? Sudah ada tadi? Yang kenapa sampai hari ini kok sampai ditakutin orang gitu maksudnya gitu? Ya boleh. Enggak apa tapi tanya ngomong dulu. Iya. Server. Tadi sudah saya ceritakan Mas Fajar, tapi saya tidak lagi. Jadi ini kan tahun 1970-an, tahun 76 lah. Kalau sekarang 40 tahun yang lalu itu. Cuman ada satu kejadian unik di dalam ruang itu. Itu dulu ada pasang suami istri jualan bakmi. Itu beliaunya masih ada sekarang. Punya anak laki-laki yang usia masih belum ada 35 hari. Itu kan menempati ini selama 6 bulan. Itu rekor
rekod penghuni tempat ini setelah yang punya rumah itu 6 bulan paling lama. Itu anaknya itu kan pagi ya ditaruh di tempat tidur. Lalu pas mau balik ke sini mau lihat anaknya kan kalau tidur kan bayi kan gini terus dikasih guling, dikasih bantal kan harusnya nggak bisa gerak itu. Pas balik ke sini itu anaknya sudah nggak ada, terus dicariin kemana-mana nggak ketemu. Logikanya nih anak masuk jalan sendiri, kalau diambil orang kan nggak mungkin. Dicariin nggak ketemu. Sore ketemu ada tangisan bayi tapi di bawah kolong tempat tidur itu. Yang meyakini hal itu bahwa si anak itu ditimang sama sosok wewe gombel yang ada di dalam itu. Jadi wewe gombel itu seperti genderuwo tapi dia yang perempuan. Mohon maaf ya, ini payudaranya besar. Terus dia suka bawain anak-anak kecil untuk jajak main. Sebenarnya tidak dicelakai, cuman di sini di otomatis ini ditimang gitu karena sosok yang kenceng di pohon sini masuk itu sosoknya sepasang genderuwo gitu. Lalu sejak itu ya kemudian dia nempatin lagi, tapi rekor terlama 6 bulan sampai 7 bulan aja. Rumah ini kemudian kosong gitu sampai Mbak Kaji juga pernah ditawari sih waktu itu untuk nempatin sini. Waktu itu kan suruh nempatin tempat sini, tapi ya untuk rehab aja udah banyak banget itu. Nggak mungkin juga. Tempati nggak bayar loh nyawanya. Terus selama ini ditinggal kosong itu jadi warga atau orang yang kunjungan sini lewat itu sering menjumpai sosok-sosok yang astral. Salah satunya yang menjadi sebutan rumah ini kemudian jadi rumah pocong Sumi adalah kemunculan sosok pocong gitu. Pocong perempuan. Baik. Jadi pocong biasanya kalau kita lihat kan berdarah-darah apa itu. Cuman yang dilihat itu ya perempuan. Jadi saya bawa pocongnya juga hari ini perempuan. Karena punya juga yang satu yang gede itu laki-laki. Mungkin bisa jelaskan siapa Sumi itu siapa gitu. Berani enggak? Saya nggak berani. Ya sudah. Nggak berani. Karena live saya pelajaran dari kemarin dan saya sudah bilang sama mbaknya saya nggak berani. Oke. Untuk keamanan saya sendiri dan teman-teman. Oke. Ya memang ada sosok Sumi gitu di sini, anak buahnya Mbak Pos Malang, Mbak Malang gitu. Ada Sumi, ada Ayu, ada satu nggak boleh disebutin. Cuman saya negosiasi gitu bahwa kamu kalau cerita ini kan barang dilihat orang, kalau cuman private sendiri nggak apa-apa ceritain aja, cuman orang karena ini kejadian cerita masa lalu yang kelam gitu loh mas, kasihan beliau gitu kita ceritainnya. Memang salah satu orang yang mohon maaf ya ruhnya ataupun korinya tuh penasaran hari ini. Tapi paling tidak kita membuktikan bahwa kita di sini juga baik-baik saja karena ada cerita beberapa hari yang lalu dan di sini kesurupan ya 3 orang terjadi air ya. Iya. Berapa tadi? 3 orang. Jadi ya. sebenarnya sini sih ada yang ajak ngobrol ya. Ada teman ke sana gitu. Cuman beliau Mbak Ayu sih bilang orang yang kesini itu kayak kita permohonan visa gitu. Minta tujuanmu untuk apa? Untuk studi, untuk wisata, untuk nantang, katanya dia bilang gitu. Nah misalnya nantang ditanyain, kamu sekuat seberapa gitu. Ditanya, kuatnya sepiro? Yang kowe ra kuat ngerasake aku, saya ngerasakan saya. Ya kowe bakalan muntap, kowe bakalan loro, kowe bakalan mutah. Nanti bakalan kowe dibungkus kayak aku gitu. Jadi dibungkus tuh jadi kayak meninggal. Karena kasus-kasus sebelum Pak Nono ada di sini itu memang orang kemudian macam-macam untuk datang ke sini. Niatnya macam-macam kayak paling banyak menguji ilmu sama iseng-iseng berhadiah dan sampai hari ini. Sehingga kalau ke sini cuma tujuannya perkataannya sih gini sih, nek rene misalkan kowe rene ya jangan ngomong nek kowe rene sing penting manut ora kemaki, wis manut kuwi wae. Yang penting pakai tata krama ya. Tata krama enggak apa namanya itu enggak berlagak sok ya sok penting wis manut tak terkene ndi yo ndelok sejarahnya ono delok demite lihat hantunya ada, mau putar-putar juga ada itu. Insya Allah kabeh aman gitu. Sampaikannya gitu. Jadi mungkin yang datang ke sini tuh beberapa waktu yang itu ternyata tidak baik ya. Iya, ada yang sih mas. Saya lihat masuk ini dia datang gitu. Keluar ya kayak dulu. Ya anak muda biasa. Iya. Model siksen anyaran dulu nih mbak. Oke, mana kita? Sekarang kita mau apa lagi ya kira-kira? Kalau kita kan punya, karena kita live kita harus jaga etika. Iya. Nek saya misalkan saya etika saya kalau nggak boleh disampaikan ya saya nggak bakal sampaikan. Karena untuk kita kelancaran ke depan dan
nggak ada tempat ini. Jadi mana-mana. nanti katakanlah di sini ngelanggar, nih orang bakal ngomong ke Keterangannya Jawa ya. Timur, bakal ngomong ke Banten, nah, nanti saya ke sana semua kita ke sana diblokir nanti aksesnya. Oke. Ke belakang aja deh. Ada yang nanya, kalau kita langsung ke belakang. Tunggu, ini Veronica van der Linden soalnya.